Mengelola kepengurusan RT akan menjadi lebih mudah dengan aplikasi Jack1 RT. Lalu apa saja sih fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Jack1 RT? 1. Uang elektronik Jack1 Pay. 2. Pembayaran iuran warga dan tagihan. 3. Pembayaran dan pembelian. Melakukan pembayaran dan pembelian pulsa, listrik, PDAM, pajak dan retribusi, BPJS Kesehatan hingga zakat dan donasi dari satu aplikasi. 4. Pengaduan warga. Warga dapat melakukan pengaduan kepada pengurus RT dan mendapatkan respon secara real time. 5. Pengajuan surat pengantar RT. Warga dapat melakukan pengajuan surat pengantar RT semudah mengupdate status di media sosial. 6. Berita dan informasi kegiatan. Mudah kan? Yuk pakai aplikasi Jack1 RT dari Bank DKI. Hatiku sendiri hari Minggu di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Pernah ku alami hidupku sendiri, temanku pergi dan menjauh. Ku harus mencari mataku dan lagi, hartaku tiada dikenang lagi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Ke Jakarta aku kan kembali, walaupun apa yang kan terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali ya. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh pemirsa dan rekan-rekan yang udah ada di studio. Salam sehat semuanya. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga sejahtera sehingga kita bisa menjalani aktivitas dan rutinitas seperti biasa dan tentunya tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Oke. Jakarta Lunch dengan topik bincang berdendang kembali hadir menemani malam Anda kali ini bersama saya Fatur Rizky dan juga kolaborasi antara Sawi Project dan juga OP Studio dan Kopi Renang dan tidak lupa didukung oleh Jack1 RT dari Bank DKI. Nah, bincang berdendang kali ini boleh kita tambah semangat lagi buat acara malam ini. Bincang berdendang seperti biasa hadir tidak hanya menyajikan seputar sajian musik saja,
tapi juga kita akan membahas seputar aktivitas dan keseharian kita di DKI Jakarta tentunya. Nah, seperti malam kali ini, ada beberapa sosok yang sangat luar biasa dan asli dari DKI Jakarta juga. Kali ini kita akan membahas salah satu kampung yang dinobatkan sebagai Kampung Tangguh Jaya. Tepatnya ada di Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sudah hadir bersama kita pada live streaming kali ini ada Bapak Heroy Parlambang sebagai Ketua RW 9 dan juga Ketua Tim Kampung Tengah Jaya, Pak ya? Iya, jadi Pak Heroy berhalangan. Oke. Dia diwakili oleh Pak Kris. Pak dari FKM. Kris. Ya. Oke, baik. Saya Azandi. Bapak Andi juga sudah hadir bersama kita selaku LMK dari RW 9 dan juga Sekretaris Kampung Tangguh Jaya RW 9, Pak. Betul. Betul sekali. Waduh, ini sosok-sosok luar biasa nih. Jadi buat yang belum tahu nih, kali ini kita akan ngebahas seputar Kampung Tangguh Jaya. Kenapa bisa dibilang Kampung Tangguh Jaya? Kita akan cari tahu lebih banyak bersama dua narasumber kita ini dari Bapak Kris dan juga Bapak Azandi ya. Oke. Sebelumnya buat rekan-rekan dan teman-teman yang udah join di live streaming kali ini, jangan lupa diklik tombol like dan juga subscribe-nya dan juga jangan lupa dong di komen-komen di kolom komentar di bawah dan di-share ke rekan-rekannya supaya kita bisa senang-senang bareng di malam-malam yang semakin malam semakin seru tentunya, oke? Balik lagi ke topik, kali ini kita akan membahas tentang Kampung Tangguh Jaya. Nah, berletak kali ini di RW 9 Kelurahan Johar Baru. Untuk Bapak Azandi, saya nyapanya Bapak Azandi, betul Pak? Boleh. Betul. Bapak Azandi dan juga Bapak Kris. Nah, sebelum kita masuk ke Kampung Tangguh Jaya nih, ternyata ada salah satu bukti kalau benar-benar RW 9 itu dinobatkan sebagai Kampung Tangguh Jaya. Sebelumnya pemirsa, mari kita simak dulu video berikut ini. Wow, sungguh luar biasa dan menginspirasi ya video berikut. Kita boleh kasih give applause yang luar biasa. Ternyata teman-teman, kampung ini merupakan kampung inisiasi ya dari warga-warganya, termasuk dari dua bapak yang sudah hadir kali ini nih, yang akan menceritakan kenapa sih bisa ada Kampung Tangguh Jaya. Jadi nanti kita akan menanyakan jauh lebih banyak tentang Kampung Tangguh Jaya. Langsung aja kita tanyakan kepada Pak Azandi dan juga Pak Kris. Nah, Pak, kenapa sih bisa disebut sebagai Kampung Tangguh Jaya dan apa dasar menginisiasikan kampung tersebut, Pak? Silakan boleh Pak Azandi dulu. Ya, terima kasih. Jadi Kampung Tangguh ini diinisiatif pertama oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana bahwa ini benar-benar karya nyata. Karya nyata membantu warga, tidak dari sisi pangan, sembako diberikan gratis, tetapi juga psikologis dan perlindungan. Artinya mereka tidak merasa sendiri, tidak diasingkan. Nah, sehingga dengan begitu kami melihat, kami juga akhirnya merespon bahwa ini lagi-lagi karya nyata. Dan kami sepakat, pengurus RT, PKK, RW, dan warga, tokoh masyarakat, ayo sama-sama kita gelorakan kembali gotong royong di Jakarta ini. Seperti yang digelorakan Pak Kapolda. Dan memang rasanya warga itu sekarang lebih nyaman. Enjoy gitu. Enjoy. Mereka tidak takut lagi kalau kena COVID. Oke. Karena kita kena, sudah merasa dibersamai gitu ya. betul. Sehingga siklusnya tadi, mereka yang sudah kena positif, mereka membantu yang tetangga atau warganya yang terkena lagi gitu. Oh, ternyata psikologisnya juga Betul, itu udah mengalir. pulih langsung. Ya, kami tidak melihat, tidak men-setting, tidak apalah namanya. Itu mengalir aja seperti itu. Nah, itu yang kami amati kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa loh. Nah, buat Pak Kris, Kampung Tangguh Jaya ini hanya terkhususkan ke RW 9 saja atau memang sudah merata di seluruh kelurahan Johar Baru itu? Baik, terima kasih. Untuk Kampung Tangguh Jaya ini sudah beberapa di kelurahan, beberapa di RW yang ada, termasuk di beberapa wilayah di RW yang di Kelurahan Johar Baru. Jadi intinya Kampung Tangguh Jaya ini disinisiasi dengan Kapolda Metro Jaya. Jadi semua untuk warga yang ada di Kelurahan Johar Baru dibentuk Kampung Tangguh Jaya. Dibentuk Kampung Jaya, di mana masing-masing zona itu ada zona merah dan zona hijau.
Jadi dibentuknya diprakarsai oleh Bapak Kapolda Metro Jaya. Jadi semua ada di masing-masing kelurahan Johar Baru. Demikian. Oke. Ternyata rekan-rekan Kampung Tangguh Jaya ini diinisiasikan benar-benar dari Kelurahan Johar Baru dan lebih spesifiknya yang kali ini kita undang dari RW 9. Nah, kita udah dapat nih gambarannya seputar tentang Kampung Tangguh Jaya tadi. Tapi kita akan ngebahas selanjutnya, tapi kita akan break dulu. Kita akan dengarkan dulu dengan lagu Oh Kasihku. Oh kasihku, mengapa selalu terseduh? Ku telah berjanji selalu cinta padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku. Ku telah berkata selalu mengharapkanmu. Dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku. Ku telah berjanji selalu cinta padamu. Oh kasihku, mengapa menangis terseduh? Ku telah berjanji selalu cinta padamu. Dengarkanlah kataku, ku selalu milikmu, ku rindu padamu. Oh kasihku, percaya selalu padaku. Ku telah berjanji selalu cinta padamu. Wow, luar biasa. Ternyata Pak Kris benar-benar tangguh suaranya ya. Balik lagi. Kita akan ngomongin Kampung Tangguh Jaya lagi teman-teman dan juga rekan-rekan. Nah kalau seandainya ada yang mau tahu lagi tentang Kampung Tangguh Jaya seperti apa, boleh di komen-komen. Kali aja nanti ada warga RW 9 dari Kelurahan Johar Baru ada yang ngebalas atau mungkin bisa dibalas langsung oleh Pak Kapoldanya dan juga dari bapak-bapak ini. Oke, kita balik back to the topic, Bapak. Tadi kan kita udah melihat ya cuplikan videonya, ternyata ada banyak fasilitas dan juga kegiatan yang menunjang sehingga tuh kampung tersebut bisa dibilang kampung tangguh. Nah, dari ini apakah benar-benar bisa memadai seluruh warga dan bisa dijelasin nggak Pak tadi fungsi mendetailnya seperti apa? Kayak tadi kan kayak ada minimarket, ada ruangan isolasi sendiri, dan bahkan ada budidaya ikan lele ya kalau nggak salah ya. Mungkin bisa dijelasin Pak? Oke, baik. Jadi memang ini semua ini kan kegiatan yang artinya kolaborasi. Kolaborasi antara 3 pilar. Di situ ada Pak Kapolsek, ada camat, ada juga dan Ramil. Jadi sinergitas itulah yang kira-kira kita butuhkan di warga. Nah, alhamdulillah fasilitas yang kami punya dari sisi ketahanan pangan itu ada minimarket murah. Jadi seperti sembako, ada beras, ada minyak, kita jual separuh harga. Wah. Gitu. Itu sumbangan dari kepolisian, dari kelurahan, dari CSR, juga dari warga sendiri. Oke. Misalkan minyak goreng sekitar 15.000 kita jual 8.000, sekitar itulah kita bantu benar-benar. Dan ini bukan oriented business. Nah yang kedua, kami mencoba membuat ketahanan protein melalui sayuran hidroponik. Hidroponik, ya. benar-benar. Jadi kita ada sawi, ada juga selada, ada kangkung, terus ada juga bayam. Nah, itu kita panen sebulan sekali, kita berikan kepada yang kena COVID.
mereka. Oke. Dan warga yang menginginkan juga kita berikan. Karena itu kita coba, yuk kita sama-sama menunggu. Dan berikutnya lagi kita ada yang namanya budidaya lele. Kita coba. Itu juga bantuan dan warga. Kita siapkan 2 kolam besar dari terpal. Dan itu menjadi satu kolam itu 1.000 lele. 2.000 lele. Nah, Wah, dan kita jual juga kepada warga karena ini asupan protein gitu ya. betul Kita- Pak. Dan yang menariknya lagi, ternyata kolam itu jadi wisata lokal. Oh gitu. Iya, Berarti jadi- banyak warga luar dari RW 9 yang mengunjungi RW 9 cuma buat ngelihat lele dan nikmatin gitu bahasanya. Betul, mereka mancing, anak-anak mancing gitu ya. Jadi inilah yang menimbulkan kebahagiaan. Menarik ya. Menarik sekali. Benar, kan? benar. Dan itu mengalir. Kami juga tidak menyangka seperti itu. Oke. Dan itu mengalir. Berarti awalnya nggak terkonsepkan, Iya. tapi tiba-tiba di luar ekspektasi ya Pak ya. Betul. Jakarta tahu sendiri kurang hiburan. Betul, betul, betul. Apalagi dengan PSBB ya. Hmm. Nah, mereka bawa anak, bahagia Sabtu Minggu. Ya alhamdulillah kami amati. Mudah-mudahan ini menjadi imun yang meningkat di pandemi ini. Amin, benar-benar Gitu ya. banget sih. Terus yang berikutnya juga kami ada saung, namanya saung KTJ. Jadi Saung kita KTJ. coba, itu juga dari donatur. Hmm. Kita dikasih free 1 tahun saung dari provider, salah satu provider. Oke. Nah, mereka anak-anak ya di sana kita batasi karena saung itu kurang besar, 4 orang lah. Oh ya. Setidaknya ada ruang lah Pak ya. Betul. Buat berinteraksi dan juga ya melakukan segala aktivitas yang menuntut dia untuk di situ ya. Iya. Nah, dari segi prokesnya juga akhirnya kami menyiapkan isolasi mandiri. Oke. Itu berbentuk rumah, ruangan atau seperti apa Pak? Jadi itu kan PAUD kami, PAUD RW. Oh, I see. Karena ini kegiatan di stop sementara ya, betul, PSBB. betul. Nah, kami buat itu menjadi isolasi mandiri. Kita sama-sama dengan tadi 3 pilar, ya, Mhm. kelurahan juga, polsek, camat dan ramil dan warga. 3 bed kita siapkan. Dan di situ juga kita ada AC serta kita sediakan juga WiFi Waduh, untuk mereka ternyata berkomunikasi. Itu Wisma kita Atlet cita rasa lokal berarti Pak ya. rasa lokal. Luar Alhamdulillah. biasa. Terima kasih. Bener-bener tangguh loh Pak. Ya. Dari sini berarti benar-benar inspiratif banget loh pemirsa. Jadi teman-teman yang tadi sempat disebut ternyata nggak hanya dinilai dari psikologisnya saja ya, ternyata juga dari daily life-nya juga, lifestyle-nya juga dipenuhi oleh Kampung Tangguh ini. Nah, kalau kita ngomongin tadi fasilitas dan juga kegiatan, Mbak. Nah, kira-kira awal pendanaannya itu seperti apa, Pak? Apakah ada sumber pendanaan tetap atau dari ya swadaya masyarakat sekitar aja gitu awalnya ya, karena kan ini kan 3 pilar dan atas dasar swadaya masyarakatnya aja atau benar-benar ada pendanaan khusus lah intinya? Mengenai pendanaan khusus tidak ada. Jadi memang itu di pertama kali kami diinisiatif oleh tadi Kapolda, Polres diminta bentuk RW, terus Kapolsek bentuk RW kami merasa bahwa ini kegiatan luar biasa, kami respon dan ternyata memang akhirnya mengalir gotong royong tadi yang saya bilang. Oke. Warga sendiri menyumbang dari kita ada lumbung pangan juga. Lumbung pangan itu nanti kita berikan kepada yang positif, keluarga positif. Iya. Dan itu rutin. Benar. Oh, Jadi kami oke. tidak tergantung dari pemerintah saja. Ada warga yang ngasih Indomie, ngasih beras dan lain-lain gitu. Nah, sehingga mereka begitu terkonfirmasi positif 2 hari kami sampaikan. Oke. Dan luar biasanya lagi setelah kami sampaikan itu ke mereka, warga setempat itu melihat kok RW aja kok yang lain ngasih, kita warga setempat nggak ngasih. Tergerak Mereka dari tergerak situ. ngasih. Oke. Dan ini nyata, saya tidak berbuat apa-apa, jadi kami cuma mengamati. Nah, inilah yang kami rasa luar biasa, harus seperti ini gitu. Jadi gotong royong itu yang luar biasa. Nah, sumber dananya tidak ada khusus dan kami berjalan. Seperti juga sekarang rutinitas ada diberikan ayam karkas sama telur. Itu setiap bulan kami disubsidi. Oke. Tapi kita jual dengan harga murah setengah. Ya, kayak tadi lagi konsepnya ya. Konsepnya tidak memanjakan tetapi membantu. Betul. Tetap mandiri lah Pak ya. Mandiri.
konsep kampung Tangguh ya, sampai belibet saya ngomong karena benar-benar apa ya, amazed banget sih. Tangguh, benar-benar tangguh karena tidak hanya mengandalkan apa yang dikasih, tapi juga memberikan pula, tidak hanya mengandalkan mendapatkannya saja, tapi memberikan sehingga kita dapat sharing benefit kepada yang lain. Luar biasa ini, kita akan menggali jauh lebih dalam lagi, tapi sebelumnya kita akan break, kita akan dengarkan dulu dedangan lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Terlalu indah dilupakan, selalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau tiada, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kau beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita
Produk Bank DKI Jekuan RT, aplikasi lengkap untuk semua keperluan di lingkungan RT. Karena di dalamnya ada fitur berita dan informasi kegiatan, memudahkan warga mengajukan surat pengantar dan pengaduan masyarakat sekaligus mempermudah untuk mengumpulkan pembayar iuran dan tagihan lainnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai uang elektronik guna pembayaran listrik, PDAM, kartu kredit, TV kabel, BPJS Kesehatan, pajak, hingga zakat dan donasi dari satu aplikasi. Caranya, 1. Pengurus RT datang ke kantor layanan Bank DKI terdekat. 2. Buka rekening tabungan Monas Bisnis RT dengan membawa KTP pengurus, surat penunjukan pengurus dari kelurahan, juga struktur kepengurusan RT. 3. Isi formulir pengajuan layanan Jekuan RT. 4. Download dan registrasi aplikasi Jekuan RT di Play Store dengan panduan petugas Bank DKI. 5. Sosialisasi ke warga untuk bergabung dengan mendownload dan juga registrasi dengan kode yang sudah ada pada pengurus RT. Dengan aplikasi Jekuan RT ini, tentu saja akan memudahkan semua kegiatan di lingkungan RT. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan RT Bapak Ibu untuk bergabung dalam aplikasi Jekuan RT. Untuk info lengkap, dapat diklik bit.ly/Jekuan RT. Nah, jadi nggak ada kata ribet lagi buat ngurusin segala hal, apalagi yang berurusan sama administrasi keuangan. Nah, Jekuan RT ini adalah salah satu kuncinya, apalagi untuk membenahi urusan iuran dana dari RT ataupun RW. Nah, dari sini, selain itu fitur-fiturnya yang lain juga sangat membantu karena seluruh administrasinya dilakukan secara cashless atau tanpa uang fisik sekalipun, sehingga meminimalisir penularan virus COVID-19. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Jekuan RT. Nah, mudah-mudahan nih Kampung Tangguh bisa menerapkan juga nih ya dari Jekuan RT-nya nih. Buat rekan-rekan yang baru bergabung dengan live streaming, selamat datang. Selamat datang juga di Bincang Berdendang kali ini kita sedang ngomongin Kampung Tangguh RW 9. Nah, tadi kita udah membahas sedikit banyak seputar awal dan juga gambaran secara general lah ya tentang Kampung Tangguh. Kali ini kita akan melanjutkan lagi obrolan kita nih kepada Pak Azandi dan juga Pak Kris. Kalau kenyataannya ya Pak ya, ini boleh jujur karena saya juga mungkin salah satu aktivis tapi dari kalangan remaja. Bukan aktivis ya, lebih tepatnya kayak sering aktif di dunia masyarakat sosial, terutama di bidang keremajaan. Nah, buat ngegerakin orangnya, apalagi yang seumuran itu aja susah Pak. Nah, gimana nih cara bapak-bapak mengorganisir warga-warga yang ada di RW 9 sehingga benar-benar bisa ngebangun Kampung Tanggung Jaya itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Lagu ini tadi boleh saya bilang untuk Bapak Kapolsek. Wow. Ya. Aplaus buat Pak Kapolsek. Bapak Kompol Supriyadi, Sarjana Hukum, Master Hukum. Karena beliau yang membina kami selama ini di sana dan beliau akan pindah ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Makanya pas banget lagu ini gitu untuk beliau. Semangat Pak, semangat tetap. Makasih Pak. Benar-benar datang lagi ya Pak ya. Iya. Nah, baik, tadi memang pertama kali kita ciptakan dulu kebersamaan. Memang selama ini kita bersama, terus kompak juga sepakat bahwa masalah ini masalah bersama. Oke. Bukan masalah RT, bukan masalah RW, masalah warga apalagi. Kita sepakat dulu itu. Oke, paham.
Dan ternyata alhamdulillah kebersamaan itu kompak, jalan terus. Oke. Kalau sudah setahun ya pandemi ini berjalan. Betul. Nah, jadi itu dulu. Terus yang kita bangun bersama-sama, kebenaran ada Pak RT juga kita hadir, mewakili ada ibu PKK, Bang Kris ini dari FKDM ya RW. Nah setelah itu kami rutinitas kumpul, koordinasi, gitu. Koordinasi bahwa komitmen dimulai dengan tadi, permasalahan ini bukan masalah individu atau masalah lokal, ini masalah bersama deh. Intinya Itu kan. menanamkan kepercayaan Iya. dan rasa tanggung jawabnya itu dimulai dari diri sendiri, Pak. Betul, Nggak dilimpahkan dari jabatan tertinggi gitu lah. betul. Bukan aparat, Luar biasa. bukan kepolisian, TNI, mereka juga terbatas waktu ya, Betul terbatas banget. personil juga. Nah seterusnya kita bangun lagi konsisten, komitmen dulu. Konsisten itu kan gampang ngomongnya tapi susah. Iya, betul banget sih. Begitu habis dibentuk sudah selesai. Nah menjalankan ini yang agak rutin, yang agak rumit. Nah, terus kita buatlah namanya kegiatan-kegiatan kayak senam gitu kan, sembako murah kita per minggu, nggak tiap hari kita buka. Oke. Nah, itu untuk menimbulkan terus budidaya lele untuk warga tadi berwisata lokal. gitu Benar kan. banget. Nah itu kita ciptakan terus supaya ada penuh dengan kegiatan positif. Mereka tidak berpikir negatif, ya mustahil kalau nggak mikirin ekonomi kan gitu. Betul banget, Tapi Pak. kita alihkan dengan kegiatan. Gitu. Nah yang selanjutnya ketiga itu kita sepakat lagi koordinasi komunikasi dan informasi. Oke. Komunikasi dan koordinasi itu penting. Jadi tadi ada polisian, ada TNI, ada lurah, camat, puskesmas harus kita libatkan. Dia yang punya wewenang kan. Setuju. Ah, Tanggung jadi- jawab besar ya, Pak ya. Bagaimana kalau warga kami kena positif, Mm-mm. Bu Dokter, tolong. Gitu. Nah itu respon rupanya. 2 hari langsung begitu dapat kabar warga. Nah ini tadi. Jadi mereka berjalan setelah kita bentuk ini saling bantu, tumbuh kesepakatan sendiri di warga. Ketika dia kena atau terpapar konfirmasi positif di kantornya, di keluarga, dia lapor langsung ke Pak RT. Nah, ini ada Pak RT nanti. Jadi lapor tanpa kita minta. Udah ada rasa ini sendiri berarti, Pak ya? Betul. Responsif. Ya, itulah yang luar biasanya saya merasa apresiasi buat warga. Jadi mereka lapor, Pak kantor saya ada positif, saya mau di swab. Wow. Jarang-jarang loh itu. Iya, karena mungkin stigma sampai sekarang stereotip orang Indonesia itu menilai bahwa setiap orang yang terkena itu akan menjadi aib ya, Pak ya. Betul. Tapi warga Bapak malah Melapor. melaporkan Iya. sendiri dengan sendirinya. Iya. Luar biasa. Itu Itu yang luar apresiasi biasa. sendiri sih bagi Terima saya. kasih warga. Gitu kan. Nah, Luar biasa. nah, Ini benar-benar karena benar-benar nggak jarang kan. Ya. Kena tiba-tiba mendingan saya menjauh deh daripada saya di swab gitu kan bahasanya, Pak ya. Iya. Terus ada langkah lain, Pak? ya lanjutnya ya kita arahkan ke tadi puskesmas. Ya, puskesmas menindaklanjuti dia yang wewenang. Dan Pak Kris ini sendiri FKDM kami pernah kena juga. Oke. Penyintas. Penyintas. Ya, kalau pengalaman beliau lah nanti ya. Alumni ya. Alumni. Alumni ya, Pak ya. Jadi di Wisma Atlet ya Pak Kris ya. Oke. Ada ikatan alumni Wisma Atlet. Oh, oke. Berarti sarjananya sarjana Covid tuh, Pak. Ya. Silakan Pak Kris tambahin kalau Mungkin menambahkan aja Boleh, dari omongan silakan, Pak Haji Pak. Sandi. Hmm. Jadi di lingkungan kami di RW 09 ini Mm-mm. memang betul katakan Pak Haji Sandi. Jadi bagi yang terkena COVID-19 ini ibaratnya mereka kan orang bilang ini aib. Betul. Betul Sebenarnya banget. bukan aib. Ya. Ini penyakit yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Jadi wabah. Jadi kita menyadarkan kepada masyarakat, menyadarkan kepada semua, yuk kita bareng-bareng kita perangi COVID ini. Tapi jangan sungkan-sungkan kita bila ada yang terkena, bilang terus terang. Jadi nanti kita tindak lanjuti gimana caranya untuk apakah isolasi mandiri, Betul. apakah nanti tempat di rumah sakit manapun nanti tetap akan kita koordinasi dengan baik.
Dan saya sendiri 20 hari, Mas. 20 Saya 20 hari, 20 hari di Wisma Atlet. Itu betah apa gimana, Pak? Jadi selama saya di isolasi di sana di Wisma Atlet, kita olahraga, dikasih vitamin, dikasih makan, terus intinya setiap hari seperti itu kita lakukan. Jadi intinya bila mana yang terkena COVID ini jangan takutlah, istilah jangan stres, karena ini akan sembuh, pasti sembuh. Bila kita menjalani dengan kesadaran, tidak bikin macam-macam, intinya bisa sembuh sedia kala. Gitu, Luar Mas. biasa. Ternyata benar-benar konsep Kampung Tangguh Jaya ini ada filosofinya tersendiri, sehingga apa yang dirasain sama penyintas ataupun yang belum jadi penyintas, tapi jangan sampai kalau bisa ya, akhirnya gimana caranya diminimalisir dengan beberapa pencegahan tadi dengan fasilitas dan kegiatan yang diberikan oleh Kampung Tangguh Jaya. Sebelum lebih banyak kita lagi obrolin seputar Kampung Tangguh Jaya, kita break dulu dengan satu lagu berjudul Muda Mudi. Da Silva Band, silakan. Muda-mudi zaman sekarang, bergaulan bebas diam, tiada lagi orang yang melarang. Tapi sayang banyak salah jalan. Muda-mudi zaman sekarang, bergaulan bebas niat, tiada lagi orang yang melarang. Tapi sayang banyak salah jalan. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Tapi sayang banyak salah jalan. Ada lagi orang yang melarang, tapi sayang banyak salah jalan. Muda-mudi zaman sekarang, bergaulan bebas niat, tiada lagi orang yang melarang. Tapi sayang banyak salah jalan. La 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 la. La 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 la. Tapi sayang banyak salah jalan. Mudi zaman sekarang, bergaulan bebas niat, tiada lagi orang yang melarang. Tapi sayang banyak salah jalan. Tapi sayang banyak salah jalan. Luar biasa, lagu Muda-mudi tadi dibawakan Da Silva Band beserta Pak Kris dan juga diiringi oleh dendangan musik yang luar biasa.
Nah, berkaitan dengan muda-mudi nih, rekan-rekan kan biasanya identik anak remaja ataupun milenial dan juga ya bisa dibilang muda-mudi secara general kan biasa mencoba hal-hal baru seperti merokok gitulah ya. Tapi ada hal-hal yang tidak disukai dari sekelilingnya seperti bau asap rokok. Nah, UMKM sekarang banyak yang bergerak di bidang hal-hal yang sebenarnya mungkin kecil tapi sangat impactnya luar biasa. Salah satunya ada Dodi Jack. Nah, Dodi Jack ini adalah salah satu UMKM yang ada di Jakarta. Jadi Dodi Jack ini adalah spray anti bau rokok. Dodi Jack Spray merupakan pengharum penghilang bau rokok karena ini berdasarkan penemuan terbaru dari ahli parfum Inggris yang bekerja dengan dua cara. Pertama, mengikat dan juga mengangkat partikel bau rokok yaitu dengan membondingnya. Selanjutnya, menutupi bau atau masking sehingga kerjanya jauh lebih efektif. Lalu keunggulannya apa sih? Sepertinya kayak air biasa aja. Nah, yang pertama original, ini 100% tanpa alkohol dan juga bahan berbahaya. Jadi ini benar-benar alami dan tidak memabukkan. Lalu sudah teruji ampuh menghilangkan bau rokok, terdaftar di Kemenkes dan ISBN dengan nomor HK 07 Alkes garing 4 garing 207 garing AK1 garing 2014. Dodi Jack, satu kali semprot, bye-bye bau rokok. Oke, rekan-rekan, kalau seandainya kalian banyak hal-hal yang ingin ditanyakan nih seputar Kampung Tangguh Jaya, boleh banget langsung aja di komen di kolom komentar di bawah. Kira-kira apa sih tips-tipsnya? Nanti bisa langsung tadi kan kita udah ngedengerin beberapa hal, mungkin yang sedikit ke-skip, bisa dilihat lagi nanti videonya setelah di-up keseluruhan. Tapi kali ini kita juga akan ngebahas juga hal-hal yang belum kita tanyakan nih. Nah, ngomongin muda-mudi bapak-bapak. Muda-mudi seperti saya nih, gimana sih cara nge-engage mereka? Biar mereka tertarik untuk turut serta juga membangun Kampung Tangguh dari RW 9, Kelurahan Johar Baru ini. Ya, jadi memang muda-mudi sekarang kan maunya instan kan gitu ya. Betul banget, Pak. Ya, mereka kita buat dulu bahagia, maunya apa sih mereka kira-kira gitu kan. Karang Taruna kami juga aktif. Mereka ikut bantu, Bang Riki tetap semangat. Dan dia juga terkonfirmasi positif, saking semangatnya gitu. Oh, benar. Nah, jadi kita ajak mereka senangnya di dunia digital kan gitu. Betul. Nah, kita buat bahwa pertama, ayo bikin video yang konfirmasi positif, yang pernah positif itu, ya, terus sebarkan ke warga. Oke. Mereka senang karena gini, kalau yang kena orang lain mungkin sepintasnya ngelihatnya sepintas saja. Betul. Tapi kalau tetangga sebelah yang lihat kan, tetangga saya nih. Nah, itu jadi was-was. betul. Dan itu jadi apa namanya? Edukasi. Betul. Secara Kalau nggak langsung ya, Pak. sebelah yang kena, teman yang kena, dia perhatiannya khusus. Nah, itu Hmm. jadi edukasi. Nah, itu kita gerakan teman-teman kita, anak-anak remaja kita untuk bergerak di bidang itu. Dan tadi ada saung KTJ, mereka bermain di situ, bermain menggunakan fasilitas yang ada. Ayo, yang penting positif. Oke. Gitu. Nah, itu ketika dia senang itu maka enak. Kan Setuju banget sih, Pak. Ya, kan? Karena yang penting nyaman dulu kan, Pak? Nyaman, seneng, kalau mau ngapain aja kalau seneng pokoknya jangankan cinta, Betul. nyawanya dikasih kali ya. Bener banget, Pak. Dahsyat. Dari nyaman, Iya. dari nyaman ke cinta, ke Iya. sayang, Sayang, langsung sampai nyawa kan? Jangan ditinggalin yang penting ya, Pak. Tuh. Yang penting positif kegiatannya gitu. Benar. Berarti benar-benar disalurkan kepada apa ya? Yang benar-benar remaja banget ya, Pak? Atau Betul, muda-mudi banget lah ya. betul. Jadi ada lagi satu lagi, mohon maaf ini Mhm. tidak kita buat-buat. Jadi dia juga sendiri men-setting desain-desain informasi Oh, paham. gitu ya. Jadi kita amatin sekarang ini benar klaster keluarga. Hmm. Satu keluarga itu kayak mohon maaf Bang Kris itu istrinya beliau kena. Di warga kami 5 orang. 3 orang satu rumah, 1 meninggal. Jadi klaster keluarga. Nah dari situ kita cari searching, kita darat suruh mereka apa sih penyebabnya klaster keluarga. Ternyata menarik. Dan itu bukan sekarang aja, udah lama. Oke. Sepatu pun pembawa penular. Oh,
Secara nggak jaket. langsung ya. Betul. Iya. Jadi sepatu dibawa dari luar, semestinya yang harusnya itu protokolnya dibuka di luar. Betul. Sendal dibuka di Betul. luar. Terus kalau mau dibawa ke dalam takut hilang, Hmm? masukin kantong plastik. Gitu kan. Jaket juga, tas, handphone, pakai sanitizer buat kana. Mereka yang desain remaja. Ada namanya Bang Riki, dia memang senang. Gitu. Jadi dia yang desain, dia videokan. Ayo, nih himbauan kayak gini. Nah, dengan sendirinya kan kesenangan teman-teman kita, adik kita remaja nih tersalurkan. Karena memang hobi tadi digital. Betul. Nah, itu yang kita coba supaya mereka berperan dalam pandemi ini. Luar Demikian. biasa. Berarti benar-benar apa ya? Semua elemen masyarakat dari tadi sinergitas antara 3 elemen, terus juga dari keluarga dibentuk dan juga remaja itu juga benar-benar jadi salah satu tolak ukur ya keberhasilan dari Kampung Tangguh Jaya ini. Oke, kan saya juga nih secara apa ya personal nih Pak ya. Mungkin saya dapat banyak intervensi dari luar mungkin atau kabar burung beredar. Ini kan luar biasa kayak mau ke daerah mana nih? Mau ke daerah mana tuh? Mau ke daerah Johar Baru. Wah, mau tawuran. Biasa gitu kan. Ternyata pas tadi saya dengerin penjelasan dari Bapak, oh ternyata hatinya juga Hello Kitty ya Pak. Maksudnya masih ada kemauan dia untuk turut serta dalam apa ya aksi sosial dan juga kemasyarakatan. Nah gimana nih Pak Kris kalau ngelihat apa namanya budaya-budaya remaja di situ? Kita kilas balik aja untuk Johor Baru. Mas Arthur gini Mas Arthur. Paradigma kelurahan Johor Baru itu khususnya kecamatan Johor Baru itu mungkin di mass media juga segala macam udah culik tawuran nih. Tawuran hampir tiap hari tawuran. Hampir tiap hari Mas. Makanya suka deg-degan kalau lewat juga. Kita sendiri nih di Johor Baru sendiri. Saya juga sebagai dulu FKDM juga. Itu hampir tiap setiap jam itu pasti tawuran. Masalahnya pasti ada. Entar lempar-lemparan petasan, entar main ledek-ledekan, itu akan terjadi. Sehari Pasti makan kayak makan obat ya. 3 kali Pak Ji, benar. Jadi intinya mereka ini asumsi masyarakat itu dengan tanda kutip jelek untuk masyarakat Johor Baru. Tapi kita coba dengan cara pendekatan persuasif, dengan cara apa sih mereka yang mau? Apa sih mereka yang inginkan yang buat produktif atau apa gitu. Jemput bola dulu ya Pak ya? Betul. Jadi kita coba, ternyata kita selidikin, memang di sana memang ada kasaran yang kurang. Kurang sarana olahraga. Untuk berkreasi juga tidak ada. Betul. Jadi kita mengimbau juga pada pemerintah pusat juga, pemerintah daerah bahwa yuk sama-sama kita coba menghilangkan paradigma seperti itu. Jadi intinya di lingkungan kita juga kita buat namanya kita ada untuk sanggar, terus kita buat ciptakan daur ulang untuk daur ulang macam-macam kerjaan. Jadi intinya paradigma selama ini di Kecamatan Johor Baru yang tawuran, yang biang tanda kutip udah parah dah. Tapi ya intinya udah kita pelan-pelan sampai saat ini berkat kerjasama 3 pilar ini. Demikian Mas Batur. Luar biasa, benar-benar tersalurkan apa yang jadi niat baiknya dan juga diimplementasikan dengan baik ya Pak. Betul. Dan ada hikmahnya juga ternyata Betul. dengan kehadiran Kampung Tangguh Jaya ini, muda-mudinya ini ternyata nggak banyak gaya, tapi juga menghasilkan karya. Walaupun nggak harus kaya, yang penting swadaya. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, kita akan dihibur kembali dengan lagu Buat Apa Susah. Kekasihku, apa yang kau risaukan? Kerjamu hanya melamun saja, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah,
kita bergembira. Kekasihku, apa yang kau pikirkan? Hidup ini hanya sementara, tak berguna kau bersedih hati. Tertawalah sayang. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Nah, kali ini kita bergembira bersama di Bincang Berdendang. Sampai lupa saya karena asik ngedendangin lagu tadi. Kali ini kita juga akan ngebacain komen-komen yang udah join di live streaming YouTube kita. Oke, silakan. Iya, selamat malam Bapak-Bapak. Ini adalah komen-komen yang masuk dari di channel YouTube Jakarta Lounge TV. Waduh, ada apa aja nih Kak? Ya, dari Antik Retnowardani, Kampung Tangguh, Jaya Johar, Jakarta Pusat. Hebat. Wow, bener sih. Emang bener banget. Dari Safitri Wiguna, ternyata Pak Haji bawa artis Johar, euy. Selamat datang artis Johar. Sukses untuk Kampung Tangguh Johar Baru dan juga hostnya Fatur, remaja unggulan Mitra Sawi Cawang. Dari Endi Mejaya, mantap Pak Haji, sehat selalu, sukses Amin. untuk Kampung Tangguh Jaya Johar Baru, salam dari Galur. Wow, luar biasa. Tetangga ya Pak ya? Dari Udo Nongko, Gaspol, host remaja unggulan Mitra Sawi Cawang. Gaspol. Dari Yance Veriga, keren mantul Pak RW dan LMK 9 Johar Baru. Dari Yance RW 01 Cililitan. Zeroan, RW 1 Cililitan. Dari Safitri Wiguna lagi, Bang Kris ternyata suaranya Halo, aha. Bismillah. Dari Udo Nangko lagi, hostnya Maknyus Gofatur Mitra Sawi Cawang. Thank you. Untuk Da Silva Band ada salam dari Bos Roti. Nah bener banget, Da Silva Band gak dilupain. Kirim. Kirim bener rotinya. banget dong. Dari Lipta Septana hadir selalu Mitra Sawi Cawang. Da Silva, kapan ngejam di Cawang? Kapan ngejam nih Da Silva? Kita tetanggaan kan? Nunggu undangan. Menunggu Pak Lurah Cawang nih kolaborasi dengan remaja Mitra Sawi Cawang. Pak Lurah harus dinotis ini. Dari OMP Haryadi, warga Dato Tonggara masuk Pangling juga ngelihat Bapak berjaket kulit hitam mirip Bapak Jokowi. Amin, mudah-mudahan ya Pak karirnya atau rezekinya, siapa yang tahu kan ke depannya Pak ya. Udah didoakan tuh oleh netizen kita.
Dari Udo Nangko lagi, colek Pak Bosku Didi duet sama Sawi Pak. Oke, Palu Dari Recawang berarti ya. Oh iya. Dari Jukensi, keren Pak, inspirasi buat wilayah lain. Bener banget sih. Dari Setuju. Yanco Veriga, Bang Arif CS, Dava Ben luar biasa, keren, sukses selalu Mbak Safitri dan Mbak Retno, RW 01 West, Waste. Lengkap. Dari Gesang Tobal, semangat terus. Dari Aning Via, semangat dan sukses buat RW 09 Johar Baru dan sukses juga buat Sawi. Amin. Wow, banyak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan masih stay terus nih sampai akhir nih. Lanjut Kak. Iwan Setiawan, amazing edukasinya untuk Kampung Tangguh Johar Baru. Sukses juga buat The Silva Band, khususnya buat keyboardnya Om Rudi mantul. Dari Indra Syafrin, mantap tim KTJ Johar Baru RW 09 makin jaya. Gak ada duanya. Dari Margarito Jumat, saya suka acara ini karena informatif dan mengangkat elemen masyarakat yang suka dilupakan oleh pemerintah. Seharusnya Pak Gubernur memperhatikan acara ini. Lebih sukses selalu untuk Sawi dan kawan-kawan. Amin. Mudah-mudahan sampai ke Pak Gubernur ya. Amin. Dari Natasha Preti, hostnya oke. Salam buat hostnya yang dulu ya. Sukses selalu acaranya. Saya suka acara ini. Memperhatikan warga DKI. Luar biasa. Dari Darmono Dodi, Mitra Sawi adanya di mana ya? Kalau mau gabung gimana caranya? Oke, nanti dibales ya sama admin Mimin YouTube-nya. Ya. Dari Ni Ardiansyah, mantap. Dari Azhar Fikri, keren bravo KTJ RW 09. Dari Yulianti Rahman, mantap, bravo KTJ 09. Wow. Dari Koneri Nurhaidah, keren, tetap semangat dan tetap tanggung Kampung Tangguh Jaya RW 09 Johar Baru. Dari Ardana Da Silva, sukses dan jaya selalu. Salam jiwa Nusantara. Luar biasa. Semua komentar kita bacakan di sini. Buat rekan-rekan yang baru join, kalau ngelihat komentar kok ada apa luar biasa, terus keren-keren banget. Kampung Tangguh Jawa, KTJ ya tadi sebutannya ya. KTJ luar biasa segala macam. Nah, ini benar banget kita lagi ngebahas tentang salah satu RW inspiratif di Kelurahan Johar Baru yang mengusung kampungnya itu sebagai Kampung Tangguh Jaya. Oke, teman-teman, kita akan balik lagi to the topic karena ini udah apa ya? Kalau seandainya kita terusin sampai pagi kayaknya nggak bakal kelar Pak ya. Jadi kayaknya ini scene terakhir kita nih sebelumnya. Tapi masih ada pertanyaan yang nih saya ajukan nih Pak. Jadi kan Kampung Tangguh Jaya ini berarti bisa dibilang terbentuk karena emang atas dasar kemanusiaan. Tapi filosofinya itu berangkat dari hadirnya pandemi di tengah kita gitu Pak ya. Nah, apakah Kampung Tangguh Jaya ini benar-benar terbukti efisien untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Ya, jadi Kampung Tangguh Jaya ini atau KTJ ini kan dibentuk dengan fungsinya untuk menekan angka penyebaran COVID, memutus rantai. Itu yang dari Kapolda. Nah, jadi ini benar-benar kita rasakan sangat inspiratif. Itu tadi. Kami juga pertama, capeknya luar biasa. Kampung Tangguh. Sebelumnya ada namanya gugus tugas kan yang dibentuk oleh Pemda. Betul. Terus kita rapat, kita panggil RT-RT. Dan ini juga Kampung Tangguh ini harapannya bisa menekan dibentuk di RW yang memang sebenarnya tinggi angkanya positifnya. Betul, setuju banget Pak. Iya, yang diharapkan bisa tadi menekan angka penyebarannya dan diharapkan bisa zero. Oh, amin. Dan ini ternyata benar, itu tadi. Ada penurunan Pak dari sebelumnya data pasien yang ada? Iya. Nah, jadi kita turun naik dulu tuh total itu sekarang sampai 85. 85. Satu RW. Nah, terus di RT sendiri, di RT kami satu RT itu ada yang 12. Oh, bayangkan. Dan terakhir itu satu RT lagi satu jalan 23 orang. 23 orang. Makanya dulu saya berharap pernah bicara diturunin dong tingkat zonanya. Makanya sekarang ada PPKM kan. Betul banget. Gitu betul. Jadi karena lebih RT terfokuskan sendiri, ya Pak. Betul. Kalau RT sudah 20 ke atas itu tingkat RT dan satu jalan.
Nah, itu Jalur harus itu waspada aja ya. gitu kan. Nah, itulah makanya berangkat dari situ kita sama-sama ayo deh, yuk deh. Tapi tidak memang bukan 100% semua juga ikut. Iya, jelas. Ya, 90-85% lah kebersamaan itu terbentuk. Inspirasi ini, dan saya juga berharap KTJ ini bukan karya bicara, tapi karya nyata. Ayo semua, mohon maaf, merintahin pimpinan pemerintah dimarahin kita kan. Betul banget. Nah, jadi ayo deh jangan tanggung-tanggung gitu. Karena memang kalau bukan dari kita siapa lagi kan gitu. Sampai kapan sih Pemda, Lurah, Camat, Polsek, TNI bisa jaga kita? Sampai kapan sih kita bisa mutus rantai? Ya udah sekarang kita kembalikan aja ke warga, lindungin diri sendiri, lindungin keluarganya, lindungin lingkungan. Udah. Setuju banget. Kalau lu kena, Tanggung lapor. jawab. Benar. Nah, itu aja kan. Nah dia merasa, oh iya lebih baik lapor. Udah gitu dapat sembako lagi. Nah, kan gitu kan. Iya, iya. Nah, Tapi itu yang penting gitu loh. Tapi jangan sampai, aduh saya mau dapat sembako. Saya tiba-tiba lapor. Jangan ya. Nah, jadi itu ada take and give lah. Oke, betul. Jadi mereka kita bahwa ini bukan permasalahan individu, ini permasalahan bersama. Bangun ini nggak gampang. Bangun ini perlu konsistensi tadi. Setahun kami membangun ini, Pak. Untuk kebersamaan. Ada yang cuek, ada yang nggak mau lapor, ada yang merasa ngapain sih lu ngurusin gua, gitu kan? Iya, bener banget sih, Pak. Nah, tapi begitu sembako, besok bagi lagi dong. Ya. Ngerasa kan? Ini yang repot gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Jadi nagih ya. Nah, jadi akhirnya mereka sadar. Betul. Oh iya, ternyata ada kampung tangguh, RT, RW, PKK, FKDM semua bantu. Betul. Nyariin isolasinya gitu kan, mau hubungin ke dokternya. Ya, itu sehingga kita amatin lagi gitu, kita belajar lah, bukan ahli epidemiologi tapi kita belajar ngamatin. Betul. Nah, ternyata yang 14 hari itu 8 hari isolasi mandiri bisa sembuh. Luar biasa kan? Karena tadi kebahagiaan gitu kan. Betul. Oh ini nih rupanya Tuhan ngasih kita gitu. Jadi kita amatin sampai ke sana, psikologis sampai jiwanya. Itu kita coba, kita rembuk. Bagus loh. Ternyata mereka nggak sampai 14 hari ya, Bang Kris. 8 hari udah sembuh. Apa sih ini? Dokter saya bilang juga obat nggak mungkin standar. Iyalah. Ternyata mereka bahagia. Benar banget. Mereka bertekad sendiri. Itu nggak diucapkan dan ini nyata. Itu aja barangkali. Ayo tetap kita ini bersama. Jangan merasa sendirian, jangan merasa asingkan, dan jangan juga ego. Lapor, dapat sembako, diperhatiin, cepat sembuh. Gitu. Kurang Ya. apa lagi? Kurang apa lagi gitu. Makanya ayo kompak. Oh benar kan rekan. Gitu, Ternyata luar biasa, ini tidak hanya efisien ya, tapi juga benar-benar aktif ya, aktif dan efektif untuk menurunkan angka penurunan yang tadi dibilang yang awalnya berhari-hari, standarnya 14 hari isolasi tiba-tiba 8 hari ya Pak. Dan tidak hanya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, tapi juga kehadiran KTJ ini juga memutus yang awalnya dibilang ada besar-besaran pembunuhan bahasanya ya Pak, eksistensi ekonomi ya, pendapatan ekonomi akhirnya terbantukan dengan hadirnya KTJ ini. Sungguh luar biasa. Gak heran ternyata KTJ ini benar-benar menjadi sorotan dan diliput oleh salah satu oleh TV ini ya, TV nasional ya Pak ya. Ya udah berapa, jadi kami juga dijulutin artis COVID. Luar biasa. Nggak enak nih tuh. Tapi in the right way ya, di Ya. positif ya. Artisnya Makanya. enak, belakangnya nggak ada COVID gitu. Artisnya enak tapi positifnya nggak enak. Ya. Luar biasa. Pertanyaan terakhir dari saya Bapak-bapak. Mungkin boleh dua-duanya menjawab nih Pak. Nah, ada nggak sih Pak aspirasi dan juga harapan dari Bapak-bapak sendiri secara personal mungkin, atau dari ada tambahan dari lingkungan yang Bapak ingin ajukan atau sampaikan kepada, mudah-mudahan sampai ke Bapak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan, atau mungkin kepada rekan-rekan yang udah join live streaming kita kali ini. Silakan Pak. Ada aspirasi dan harapan apa yang ingin ditujukan? Baik, terima kasih. Jadi memang
Pak Gubernur, kita semua, lurah, camat, polsek, ayo tetap kita konsistensi. Pandemi ini belum berakhir. Jadi bukan jargon saja bahwa ini jangan kasih kendor, tapi benar-benar nyata. Dan ternyata bisa kok bersama-sama. Asal semua kolaborasi semua pihak, terutama RT RW dilibatkan. Jadi semua program itu tidak hanya karya bicara, ayo karya nyata. Semua pemuda juga, anak-anak muda dilibatkan, mau kok, di mereka jago-jago. Gitu kan, edukasi komunikasinya. Dan tetap semangat Indonesia, tetap kita berkreasi, tetap kita menangani pandemi ini. Kalau kata Jakarta Launch, tetap bergerak dengan cinta. Luar biasa. Dari Pak Kris mungkin. Tetap bersama-sama semua elemen masyarakat, pemerintah pusat, baik daerah segala macam. Intinya tadi kita bilang jangan kasih kendor. Ini mau bulan suci Ramadan, insya Allah mudah-mudahan Indonesia keluar dari malapetaka ini, mudah-mudahan. Amin. Ya Allah. Tidak hanya Indonesia, mudah-mudahan dunia, Pak ya. Semuanya, dunia. Luar biasa. Kita berikan aplaus lagi sekali lagi untuk bapak-bapak dari RW 9 Kelurahan Johar Baru yang sudah mengusung dan menginisiasi kampungnya sebagai Kampung Tangguh Jaya. Baik rekan-rekan, saya ucapkan terima kasih pula sudah join bersama kita kali ini. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan value yang luar biasa sehingga bisa bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa memberikan asupan yang positif juga kepada lingkungan sekitarnya dari Kampung Tangguh Jaya tadi. Luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan hadir untuk memberikan inspirasi-inspirasi dari kisah dan juga rekam jejaknya selama ini. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh rekan-rekan dan juga teman-teman yang sudah join di live streaming kita kali ini. Saya Fatur Rizky selaku pembawa acara beserta pengisi acara dari Da Silva Band dan juga kru yang bertugas di sini pamit undur diri. Nah, saatnya jangan lupa, walaupun udah vaksinasi, bukan berarti 5M harus dilupakan. Ya, tetap mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Karena sehat dan selamat, kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Kapan-kapan kita bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Kapan-kapan kita pergi bersama. Kapan-kapan kita bersenda gurau. Mungkin lusa atau di lain hari. Bila
bersama lagi. Mungkin lusa atau di lain hari. Mungkin lusa atau di lain hari. Thank you, thank you.